Tapi bisa beroperasi 10 tahun. Bisa lagi. beroperasi. Kalau yang berizin, Bu Diah, apakah pengawasan itu memang benar-benar dilakukan? Ada. Benar dilakukan? Iya, betul. Okay. Dan minimal 1 semester 1 kali, Mbak. Itu dari Dinas Pendidikan. 1 semester itu artinya 6 bulan? 6 bulan. Oke. Jadi 1 tahun 2 kali monitoring. Itu monitoring wajib ya, belum yang lain-lainnya. Oke, jadi lagi-lagi memang ini kuncinya harus bergantung pada pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk memastikan di kota itu tidak beroperasi deker-deker ilegal begitu ya, Bu. Karena tidak bisa berharap pada kementerian-kementerian yang kemudian mengecek apakah ada deker yang beroperasi secara ilegal. Satu itu, yang kedua adalah pemerintah desa. Pemerintah desa, oke. Yang kemarin sudah dilakukan oleh Kemenko PMK mengumpulkan semua kementerian itu bagus sekali. Tapi kurang satu, Kementerian Dalam Negeri. Karena yang mengatur sampai desa itu Kementerian Dalam Negeri. Dan ingat, Mbak, berdirinya satu deker, itu kan pemerintah desa harus tahu, harus memberikan izin juga. Iya. Dan itu ada deker loh di situ. Kan itu masuk lembaga di dalam kementerian yang termasuk pendirian lembaga di dalam desa, yang seharusnya itu juga dilaporkan dalam Musrembangdes. Gitu. Oke. Kalau kemudian mengkomparasi, karena tadi Bu Diah sempat mengatakan bahwa ini kan orientasinya deker tuh kebanyakan menjadi money oriented. Nah, kalau membandingkan dengan bisnis lain yang yang kemudian akan ada audit reguler tiap berapa kali, apakah Anda melihatnya memang di masyarakat kita itu melihat deker bukan seperti sesuatu yang memang harus diawasi secara ketat, tapi lebih kepada sesuatu yang urusan domestik? Saya kira begitu. Masih banyak yang berpikiran seperti itu. Padahal deker itu tidak hanya pengasuhan, ada pendidikan loh di situ. Anak dibekali untuk bisa membaca, mungkin nggak membaca lah ya, tapi mengenalkan huruf-huruf, mengenalkan jenis binatang dan lain sebagainya, kan nilai edukasi. Nah, cuman ya karena itu tadi masyarakat kita mungkin masih melihat parsial saja, Mbak. Kemudian menjadi seperti bisnis rumah tangga saja. Ya, gitu ya? Bisnis rumah tangga yang itu ya jasa-jasa, mohon maaf, pengasuhan dan penitipan. Iya. Just penitipan. Hanya penitipan anak. Oke. Kalau hari ini kemudian misalnya kemarin kan sempat ada semacam sidak ya, deker-deker di Jogja. Betul. Kayaknya di daerah lain juga begitu. Di daerah lain juga melakukan itu. Menurut Bu Diah, apakah kemudian dengan sidak itu kita akan menemukan sesuatu yang akan lebih mengagetkan kita, atau sebenarnya mereka berjalan sudah berdasarkan peraturan? Saya sebenarnya berharapnya setelah deker Depok itu semua akan melakukan sidak begitu, Mbak. Tapi waktu itu tidak ada seperti ini. Tidak. Efek Jogja ini menurut Ibu akan lebih besar, shocking tidak? Lebih besar. Satu, Jogja karena sentral, salah satu daerah dengan ya kita tahulah SDM terbaik di Indonesia. Kemudian juga di situ pusat pendidikan dan lain sebagainya. Saya rasa ini gaungnya besar, tapi tidak untuk menjelekkan nama Jogja, saya kira ya. Tetapi ini menjadi pelajaran untuk semua, dan tentu saja dari Jogja ya, semua deker di berbagai daerah harus disidak. Saya sudah mendengar beberapa daerah sudah melakukan demikian. Surabaya sudah melakukan, kemudian di Solo sudah, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat ada beberapa yang sudah juga. Tidak masalah menurut saya. Itu jauh lebih baik daripada kita membiarkan. Dan tidak melakukan mitigasi sejak dari sekarang. Adakah laporan-laporan yang masuk ke KPAI dari sidak-sidak itu? Belum. Cuma kami sudah mendapatkan informasi saja. Memang sebagian besar banyak yang belum berizin. Jadi memang harapannya adalah dengan kasus Jogja, kemudian deker yang lebih banyak itu lebih bisa kemudian mengatur perizinan mereka supaya kemudian bisa lebih dipantau begitu ya? Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah ini kan kadang-kadang insidental ya, Bu Diah. Kemudian kita memitigasi, kita kemudian mengusut kasusnya, mungkin tersangkanya nanti akan disidang, tapi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, jangan-jangan kemudian akan terjadi lagi. Catatan Anda sebenarnya ini celah-celahnya tuh apa sih yang harus ditutup? Apakah peraturannya yang kurang ketat atau pengawasannya yang memang berlubang? Dua-duanya, Mbak. Pertama, ke proses sidang dulu. Ingat kita ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di pasal 59A itu bahwa anak dengan perlindungan khusus itu prosesnya harus cepat.
Itu harus menjadi prioritas, ya. Jadi kalau di dalam kasus ini prosesnya harus cepat. Yang kedua, harus ada pendampingan psikososial. Iya, pada anak. Kewajiban negara di situ tuh. Yang ketiga, harus ada bantuan sosial. Bantuan sosial itu bisa berupa apapun itu ya. Dan yang keempat, perlindungan hukum. 4 ini dulu. Ini untuk korban ya. Kemudian kalau pengawasannya. Iya. Pengawasannya saya kira ya, mari mulai saat ini kita membuat sistem masing-masing daerah, model pengawasan seperti apa, tapi jangan lupa di tingkat pusat juga harus dibereskan dulu nih. Pengawasannya bagaimana? Yang di bawah Kementerian Pendidikan bagaimana? Apa rekomendasi Anda lebih baik disatukan di satu pintu saja atau Satu seperti pintu apa? saya kira ya. Satu pintu. Dan itu sudah kami sampaikan, KPS sudah menyampaikan itu. Jadi kalau satu pintu kan itu nanti bisa di bawah Kementerian Pendidikan semua, karena termasuk TPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau di bawah Kemenduk Bangga dan lain sebagainya. Itu biar yang atas yang menyelesaikan. Supaya pengawasannya juga bisa inline ya. Iya. Nah, kalau masalah pengawasan di bawah itu pada akhirnya, ingat Mbak, untuk kasus anak itu tidak tanggung jawab satu bidang saja. Tapi butuh satu negara nih untuk menyelesaikan kasus anak. Jadi semuanya juga harus terlibat. Nah, terus kemudian mana yang kosong nih? Yang kosong selama ini adalah bagaimana kita semua, saya kira tidak hanya dari atas, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua juga harus berani untuk speak up. Kalau Anda melihatnya saat ini, Bu Diah, dengan kondisi, mungkin kita bisa melihat ya, kondisi ekonomi saat ini, kemudian kebutuhan untuk double income itu pun masih belum nutup. Jadi memang orang tua dua-duanya bekerja. Kebutuhan daycare itu kan menjadi sangat tinggi ya. Sangat tinggi dan naik itu. Dan naik, memang naik ya Bu datanya. Naik. Dengan kondisi seperti itu, kemudian kan daycare mungkin berubah menjadi satu bisnis model ya, yang iya kan? Dan itu kebutuhan needed Mbak. Jadi si pemilik daycare ini, kalau dari point of view mereka, di mana Bu batasannya antara mereka harus making money ya, mungkin ini kita harus dapat pemasukan nih sebanyak-banyaknya, karena kalau nggak bisa running misalnya bisnisnya. Tapi di sisi lain mereka punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, bahwa ini adalah anak-anak perlindungan hak anak dan perlindungan anak. Bagaimana caranya menyeimbangkan dua ini yang sebenarnya kalau dipikir bisa jadi tidak sejalan. Iya, tetapi semua tergantung ya. Kalau memang profesional menyeluruh, itu artinya bisnis berjalan, tetapi juga tanggung jawab untuk perlindungan anak itu juga jalan, Mbak. Mestinya begitu. Nilai moralnya kan di situ. Iya. Kalau kita hanya mengesampingkan nilai moral perlindungan anaknya, hanya berorientasi bisnis, ya yang terjadi apa? Banyak kan kasus. Sebenarnya ini sebagai titik balik loh. Iya. Di Jogja, di Aceh, di Depok, Pekanbaru itu titik balik. Nah, kemudian harapannya kan semua daycare di Indonesia ini mulai menata ulang nih. Iya. Oh, ada yang salah ternyata. Maaf, Mbak. Ada beberapa pengasuh itu yang dulu pernah jadi ART saja. Iya, saya khawatirnya banyak daycare seperti itu. Banyak yang seperti itu. Iya. Karena dikiranya ya pengalaman jadi ART seperti cukup. neni saja kan ya, seperti Yes, that's right. babysitter. Betul. Padahal tidak. Nah, ini nggak bisa, Mbak. Kalau hanya satu saja yang jalan, nggak bisa. Kembali lagi, Anda mau mendirikan apa? Wahai para owner. Iya, para pemilik ya. Iya, Pak, wahai para owner daycare, mohon masih punya hati nurani. Ayo profesional, dan kalau memang ada yang kurang, ditutupi. Ada yang kurang dari pengasuhan dan pendidikan, ayo diutamakan biar jalan. Dan ingat, ada safeguarding juga, Mbak. Safeguarding yang itu harus dipahami oleh seluruh owner, kemudian oleh seluruh pengasuh, kepala sekolah dan lain sebagainya, karena Anda berhadapan dengan manusia kecil. Iya. Bukan barang, manusia. Mencegah bahwa ini hanya akan ganti nama. Kalau memang tadi Bu pernah ada Bu Dia mengatakan kan kalau misalnya ada kasus seperti ini, kadang-kadang mereka tutup, kemudian tiba-tiba buka lagi di tempat lain, tapi sebenarnya ownernya sama. Jangan-jangan cara mereka memanage atau mengatur tempat itu akan sama lagi. Betul. Itu seperti apa harusnya Bu Dia, supaya kemudian ada kontrol dan pengawasan, dan orang tua yang mungkin tidak mengerti ada kejadian di tempat mana, kemudian membuka daycare lagi di lingkungan mereka, bagaimana caranya untuk mencegah hal itu terjadi? Saya kira setelah ada peraturan baru nanti, itu akan
apa ya istilahnya menjerat para owner ini untuk tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada konsekuensi dan sanksi, Mbak. Dalam artian setiap daycare yang bermasalah tutup permanen dan tidak akan pernah diberi kesempatan untuk membuka lagi. Ini berarti blacklisted nama orang pemiliknya ya? Iya, secara otomatis. Makanya saya katakan, kenapa dari tersangka itu owner tidak diperiksa juga? Iya. Sementara yang akan sangat bergerak dengan bebas itu kan si pemilik modal. Maaf, sama ya. Iya. Tapi apa komentar polisi tentang itu, Bu Dia? Nanti akan didalami lebih lanjut begitu. Oke. Kita tunggu saja. Oke, baik. Kita harus break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan bahas dari point of view orang tua harus seperti apa, baik yang sudah menitipkan anaknya tapi saat ini mungkin menjadi sangat gelisah, sangat khawatir, ataupun orang-orang yang sedang memilih dalam proses memilih daycare. Harus seperti apa mereka memilih daycare. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda.